kerajaan Bani Israel itu pada tahun 1900 sebelum Masehi, Yakub masuk Mesir, diboyong oleh Nabi Yusuf. 1300 sebelum Masehi, Bani Israel keluar dari Mesir. Jadi 600 tahun mereka tinggal di Mesir. Mereka beranak pinak dari Nabi Yakub dan putra-putranya migrasi di tahun 1300 sebelum Masehi. Ya, Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk memimpin perjuangan Bani Israel keluar dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Sampai kemudian, kurang lebih 200 tahun kemudian, itu Bani Israel ini mendirikan satu kerajaan, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Shaul atau Talut. Talut nanti melawan Jalut atau Goliat. Setelah kerajaan Talut itu berdiri, lalu Daud itu memimpin, lalu diteruskan oleh Nabi Sulaiman, sekali juga sebagai Raja Sulaiman. Maka pada tahun 975 sebelum Masehi, itu lalu pecah menjadi dua kerajaan, yaitu apa? Yehuda dan Israel. Dan 586 sebelum Masehi, Yerusalem hancur, runtuh oleh pasukan dari Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Mereka mengalami asli Babili. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Maka pasca penyerangan dan penghancuran yang dilakukan dua kali oleh Raja Nebukadnezar tahun 586 Masehi dan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi, maka Bani Israel yang ada di wilayah Baitul Maqdis dan sekitarnya negeri Syam itu, mereka kemudian bermigrasi ke Jazirah Arabia. Jadi mereka belum bermutasi, belum bermigrasi kemana-mana. Belum ke Eropa, belum ke Afrika, belum ke mana, ke Yaman atau wilayah Arab sebelah mana gitu ya. Itu belum. Ya, itu mereka berkonsentrasi di wilayah Jazirah Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya, keliling. Nanti di atas kita tambah satu lantai lagi, baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, tolong ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, barakatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah markas kita nanti, asramanya, ada kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman. Bang Fadli, gimana? Siap. Siap support ini? Kita dukung bersama Al-Fahmu Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya, Insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenankan kita untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka. Sudah lama rasanya kita tidak bertatap muka secara langsung, secara live dalam kajian khusus, ya, walaupun sudah pernah kita saksikan bersama, ya, saya sampaikan kajian terhadap kitab atau keutamaan, ya, kitab tentang keutamaan 40 hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis yang sempat kita siarkan secara live, yaitu pasca penyerangan, ya, Zionis Israel kepada Masjidil Aqsa dan juga saudara-saudara kita umat muslim di Gaza dan juga wilayah Palestina yang diduduki dan dijajah oleh Zionis. Alhamdulillah teman-teman, apa kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali kajian spesial, ya, tadabbur Al-Quran. Terutama kita akan mengambil tema ini secara serial. Tema kita adalah tentang Bani Israel dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita akan awali dengan sejarah Bani Israel. Dari mana sih sebenarnya mereka ini, makhluk yang satu ini, entitas yang cukup merepotkan dan membuat galau dunia Islam, ya, entitas yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan berbagai istilah-istilahnya, entitas yang dulu mereka ini tidak menjadi sorotan, tidak menjadi perhatian dunia selama berabad-abad setelah kehancuran, ya, Baitul Maqdis, ya, pengusiran Bani Israel, ya, itu terakhir pada tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma. Lalu kemudian silih berganti bangsa-bangsa dunia itu sempat menduduki Baitul Maqdis, ya, dan mengusir Bani Israel dari wilayah yang diberkahi atau tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sampai mereka kemudian terasingkan dan terusir, ya, sampai mendaratlah di Jazirah Arabia, yaitu setelah kehancuran Urshalim atau Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi. Maka itu sejarah mereka sejak 70 Masehi ini mereka beranak pinak di wilayah Jazirah Arabia yang saat itu tidak dikuasai oleh adidaya Persia dan Romawi Timur. Ya, mereka menyingkir, ya, ke wilayah pedalaman Jazirah Arabia yang di situ mereka nilai, ya, daerah atau wilayah Jazirah Arabia ini adalah bukan daerah yang istimewa, ya, bukan daerah yang menjadi rebutan antara kekaisaran Romawi dan Persia sebagai dua kekuatan adidaya dunia pada saat itu. Maka kemudian mereka berangsur-angsur, berabad-abad mereka tinggal di mulai dari abad pertama Masehi sampai kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi SAW di kota Makkah, ya, pada tahun 610 Masehi, yaitu pada saat usia Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Baik, sahabat-sahabat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji ini secara komprehensif dalam beberapa bagian, beberapa serial. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang episode ini adalah sejarah Bani Israel, bagaimana kondisi mereka sejak awal, ya, genealoginya dari masa Nabi Yakub alaihi salam sampai mereka kemudian hijrah atau bermigrasi ke Jazirah Arabia. Lalu kemudian bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh mereka ini, ya, mulai sampai ke Mesir, lalu kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan, ya, Bani Israel ini
sampai kemudian mereka harus bermigrasi ke Jazirah Arabia. Nah, insya Allah nanti di sesi yang kedua, kita akan berbicara, episode yang kedua nanti adalah tentang bagaimana dakwah Islam kepada mereka. Rasulullah SAW ketika diutus oleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Makkah itu menghadapi kaum musyrikin. Ya, lalu kemudian atas perintah Allah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dan harus berhadapan dengan kaum Yahudi. Ya, kaum musyrikin dan kaum Yahudi ini dinyatakan oleh Allah adalah kelompok manusia yang paling keras penentangannya, ya, terhadap dakwahnya Rasulullah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan ladzina amanu. Nanti kita akan bahas. Itu di Madinah. Jadi tantangan periode Makkah adalah kaum musyrikin Quraisy yang merupakan anak cucu keturunan Nabi Ismail. Ini istimewa, luar biasa. Ini bangsa Arab, kafir Quraisy. Dan tantangan di Madinah yang paling berat adalah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini, terutama berhadapan dengan bangsa Israel yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak, yang mana itu adalah saudara lain ibu, ya, saudaranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini memang sudah skenario Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya. Nah, bagaimana cara, ya, metode-metode yang Al-Quran dan Sunnah terangkan bagaimana mengajak ahlul kitab Yahudi terutama ini untuk mengenal Islam dan supaya mereka memeluk agama Islam ini. Ya. Di episode ketiga nanti insya Allah kita akan melihat bagaimana respon Yahudi. Ya, Yahudi ini ada nama kelompok dari Bani Israel yang murtad dari ajaran tauhid, agama tauhid yang dibawa oleh baik itu Nabi Musa alaihissalam, ya, maupun juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini kelompok Yahudi namanya. Nah, bagaimana mereka merespon? Ya, mereka ini yang kelompok yang ingkar, ya. Mereka kelompok yang murtad ini bagaimana merespon dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu dakwah tauhid. Nah, bagaimana mereka melakukan penyesatan-penyesatan, permusuhan-permusuhan, kemudian makar-makar dan konspirasi, ya, untuk menghancurkan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan juga mengkaji dalam serial ini yaitu tentang bagaimana Al-Quran ini mengingatkan, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka sepanjang sejarahnya, sejak zaman Nabi Yakub sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja, ya, di dalam Al-Quran ini digambarkan banyak sekali, ya, klaim-klaim mereka, kemudian sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan mereka, ya, untuk menebarkan keraguan-raguan, ya, untuk melakukan penyesatan terhadap umat Islam yang dibina dan dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini, salah satu tujuannya adalah, ya, untuk meluruskan apa yang menjadi keyakinan Yahudi dan Nasrani. Ya, nah, untuk meluruskan keyakinan-keyakinan Bani Israel. Ya, itu ada dalam surah Al-Qasas disebutkan. Ya, itu untuk apa? Untuk meluruskan keyakinan akidah Yahudi dan Nasrani. Ya, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Imran, yang ada dalam surah Al-Maidah, yang ada dalam banyak surah-surah dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Baqarah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana Al-Quran membantah, ya, keyakinan-keyakinan Yahudi ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah SAW, terhadap Al-Quran, dan terhadap syariat Islam. Ini semua dibantah, ya. Itu. Kemudian apa, ya, ancaman-ancaman dan siksa-siksa Allah, ya, yang telah Allah berikan kepada Bani Israel dalam sepanjang sejarahnya. Nah, inilah kira-kira gambaran dari serial tadabbur tematik kita tentang Bani Israel dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Bismillah, kita akan mulai, ya, episode yang pertama ini tentang sejarah Bani Israel. Dari mana mereka ini?
Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Karena nama Israel itu adalah nama julukan untuk Nabi Yakub. Ya, Israel. Isra itu adalah artinya dalam bahasa Arabnya abdun, hamba. Il itu adalah nama atau sebutan Allah, ya, nama Allah dalam bahasa Ibrani. Ya, itu il. Jadi Israel itu artinya adalah Abdullah, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub itu diberi julukan, diberi gelar sebagai Abdullah, hamba Allah. Ya, karena ya Nabi Yakub adalah hamba Allah, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad SAW, sama dengan nabi-nabi yang lain, tidak ada bedanya. Ya, itu adalah hamba Allah. Maka ini adalah merupakan satu kekhususan. Coba kita lihat terminologi abdun, hamba di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, terminologi hamba di dalam Al-Qur'an itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pertama ditujukan untuk Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Surah Al-Isra ayat 1. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Itu abdun di situ, abdihi adalah hamba Allah, di situ adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kata abdihi dalam Al-Quran itu juga ditujukan untuk Nabi Zakaria. Ya, surat Maryam ayat 2. Kaf ya ain shad itu ayat yang pertama. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhan, rahmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Masya Allah. Yang ketiga, masih di surat Maryam, kata abduhu atau abdullah itu juga disematkan untuk Nabi Isa alaihi salam. Ya, inni abdullah, ya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Subhanallah. Jadi itu menunjukkan kedekatan, ya, hamba. Nah, maka lebih khusus lagi Nabi Yakub itu disebut dengan Nabi dengan sebutan hamba Allah, Israel. Ya, Israel. Nah, Israel ini dalam sejarahnya menurut catatan para ahli sejarah, ya, itu memiliki 12 orang putra. Ya, 12 orang putra. Ya, dari berapa istri? Dari 4 istrinya. Subhanallah. Ya, kita lihat dalam sejarah yang ditulis, ya, sejarah Bani Israel ini yang ditulis dalam buku Banu Israel fil Quran was Sunnah itu, ya, karangan Syekh Al-Azhar, ya, mantan Grand Syekh Al-Azhar almarhum Profesor Dr. Muhammad Said Tontawi, itu disebutkan bahwasanya Nabi Yakub ini memiliki 4 orang istri. Dari 4 istrinya itulah lahir 12 orang putra. Istri yang pertama, ya, teman-teman semuanya, adalah namanya Leah. Leah, ya. Leah ini melahirkan putra-putra Nabi Yakub, yaitu yang namanya pertama adalah Rabin, ya, Rabin, makanya ada nama-nama orang Israel itu seperti misalnya mantan Perdana Menteri Israel, ya, Yitzhak Rabin, ya. Kemudian Shimon atau Shamon dalam bahasa Arab. Shimon itu juga satu putra dari Leah, istri Nabi Yakub yang pertama. Seperti misalnya ada nama mantan Perdana Menteri Israel juga namanya Shimon Peres, ya. Yang kedua Levi. Ya, ini juga Levi itu nama khas, nama marga Israel. Ya, Levi atau Lawi dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang keempat adalah ya, dari anak Nabi Yakub dari Leah ini adalah Yehuza. Yang kelima Yashaker. Yang keenam adalah Zobolon. Nah, itu 6 orang putra dari istri yang pertama, Leah. Yang kedua, istri Nabi Yakub adalah Rachel atau Rachel, ya. Rachel ini punya melahirkan 2 orang putra Nabi Yakub, yaitu siapa? Yusuf atau Joseph dan Benyamin atau Bunyamin dalam bahasa Arab. Nah, Benjamin, Joseph ini adalah nama marga dalam
agama Yahudi, ya, dalam agama Yahudi atau bangsa Israel, ya. Itu dari istri yang kedua. Istri yang ketiga Nabi Yakub ini adalah Zelfa. Nah, ini punya dua anak putra, Gad dan Asher. Ini juga nanti nama puak, nama marga Bani Israel, ya. Sama dengan misalnya dalam bangsa Arab, ya, Quraisy itu juga punya marga-marga. Ada apa namanya, At-Taimi, ada Al-Asadi, ada al-apa gitu ya. Kalau yang di Madinah Ansor itu ada Al-Ausi, ada Al-Khazraji, itu marga-marga bangsa Arab, ya. Nah, kalau bangsa Israel itu juga nama marga-marga berdasarkan dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nah, kemudian istri yang keempat ini adalah Belha. Ya, ini punya anak namanya Dan, ya, dua putra. Yang pertama Dan dan Naftali. Naftali. Nah, kita ingat sekarang Perdana Menteri Israel yang baru terpilih ya oleh Knesset membentuk satu koalisi pemerintahan Israel baru itu, ya, itu namanya Naftali Bennett. Ya, Naftali itu adalah nama marga, nama keluarga. Jadi biasanya nama marga bangsa Israel ini itu disebutkan di awal, ya. Naftali itu Bennett namanya, ya, itu di awal. Shimon namanya, ini nama marganya. Peres nama dia, ya. Kemudian Benjamin Netanyahu, ya, Benjamin nama marganya, Netanyahu nama dia sendiri, dan seterusnya. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bani Israel, ya, itu juga di sini disebutkan mereka sering disebut dengan beberapa istilah, ya. Istilah yang pertama adalah Ibriyin. Biasanya disebut Ibriyin atau Ibrani. Ibrani itu, ya, itu adalah nisbah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abraham, jadi keturunan-keturunannya disebut dengan Ibari, ya. Nah, Ibrahim Al-Ibrani. Nah, itu juga disebutkan. Kenapa dulu Nabi Ibrahim itu julukannya adalah Al-Ibrani? Karena beliau itu, Nabi Ibrahim itu orang yang menyeberang, ya, menyeberangi sungai Furat, sungai Efrat maksudnya, sungai Efrat dan sungai-sungai lainnya untuk sampai ke Baitul Maqdis atau sampai ke Urshalim. Nah, itu ya. Yaitu makanya Nabi Ibrahim itu disebutnya Ibrahim Al-Ibrani. Nah, dari situlah mereka mengambil istilah Bani Israel ini, mengambil istilah Ibrani yang disematkan untuk kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, itu disebutkan untuk nama lain daripada Yahudi atau Bani Israel ini. Ya. Kemudian yang kedua, mereka disebut juga dengan istilah Israel, ya. Kalau kata Israel ini memang itu tadi sudah disebutkan bahwa Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam, ya, bagi Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu Nabi Yakub, ya, memiliki 12 orang putra sebagaimana tadi saya jelaskan. Jadi jelas ya, Ibrani atau Ibari dan Israeli itu adalah nama lain dari kaum atau bangsa Yahudi. Nah, dari mana mereka disebut Yahud? Ya, Al-Yahud ini menunjukkan satu entitas yang baru. Al-Yahud wal Yahudiyah. Kata Yahud itu adalah konon diartikan ada padanan kata dalam bahasa Arab, inna hudna ilaik. Artinya apa? Inna tubna ilaika, ya Allah. Kami bertaubat kembali kepada ajaranmu, ya Allah. Karena setelah mereka melakukan kesesatan, melakukan penyimpangan, melakukan kekufuran, mereka akhirnya menyadari kesalahan dan kekeliruan itu. Ya, setelah mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Ya, itu mereka mengalami masa tih. Ya, apa itu? Tih itu istilah lain dari apa? Kebingungan. Mereka ini terombang-ambing. Ya, mereka dibuat galau oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tanah air, tidak punya
tempat tinggal, mereka tersesat di berpindah-pindah secara nomaden dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, mereka itulah hukuman dari Allah. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka melakukan penyimpangan. Ketika Nabi Musa berkhalwat, ya, selama 40 malam di gunung Tur Sina, ya, mereka ini kemudian ditinggal oleh Nabi Musa, ya, kemudian diserahkan, diamanahkan kepada Nabi Harun, ya, saudaranya Musa alaihissalam. Ini tapi mereka ini menuntut apa? Ya, menuntut ingin menyembah Tuhan tapi yang bisa dilihat, yang bisa diindra oleh materi, oleh panca indera manusia. Maka mereka menyembah, membuat patung emas, ya, berbentuk anak sapi. Ya, itu yang mereka sembah. Nah, lalu kemudian mereka bertaubat, ya. Setelah itu diingatkan, dikecam oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari situlah lahir kata hudna ilaik. Dari situlah ungkapan Yahud. Nah, Yahudi ini memiliki keyakinan-keyakinan yang tentu saja belum tentu sama sepadan dengan Bani Israel. Bani Israel itu masih sifatnya umum. Ada di antara mereka yang beriman, yang menjaga nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada orang tua mereka, nenek moyang mereka, diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, dan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kemudian sedikit demi sedikit ini mereka ada, ya, bahkan menjadi mayoritas dari Bani Israel itu menjadi Yahudi, ya, yang murtad, yang menyimpang. Coba kalau kita lihat Yahudi di dalam Al-Quran itu semua kata-kata yang negatif, ya, kata-kata yang negatif di dalam Al-Quran. Misalnya, walan tarbo angkal yahudu walan nasara, itu surat Al-Baqarah 120, ya. Itu mereka tidak ingin umat Rasulullah SAW ini dapat, ya, lurus mengikuti, ya, agama tauhid, ya, dan mereka tidak ridho kepada agama Islam ini sampai betul-betul engkau dan umatmu, wahai Muhammad, mengikuti tradisi-tradisi agama mereka. Nah, walan tarda angkal yahud walan nasrah. Al-Quran lagi mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ya, tangan Allah itu terbelenggu. Artinya apa? Pelit. Ya, mereka itu mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Itu nggak boleh. Allah itu fakir dan kami ini yang kaya. Nah, ini menunjukkan akidah mereka itu menyimpang, sesat. Ya, jadi Yahudi itu sudah sesat, ya, dibandingkan konotasi dari makna Nabi Bani Israel, ya. Ada lagi dalam Al-Quran, qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah putra Tuhan. Kemudian ada lagi Yahudi mengatakan qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai', ya. Wa hum yatlunal kitab, ya. Mereka itu saling menafikan, ya. Apalagi di dalam Al-Quran, ya, waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Nah, mereka merasa diistimewakan oleh Allah, mereka merasa ada sebagai putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menunjukkan kata Yahudi itu dalam Al-Quran itu suatu hal yang menyimpang, yang tidak lurus lagi dengan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu sendiri direkam dalam ayat Al-Quranul Karim. Ya, wasiatnya kepada putra-putranya yang 12 orang itu seperti wasiat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya itu Ismail dan Ishak. Ingat dalam Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Yakub kepada 12 putranya itu. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian satu agama, satu sistem yang diridhoi oleh Allah. Itu Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Subhanallah. Ya.
Dalam ayat berikutnya juga disebutkan wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami ini adalah orang-orang yang berserah diri, yang muslim, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya, ya. Jadi, sahabat-sahabat, ini Yahudi ini sudah keluar jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ishak, ajaran Nabi Yakub alaihim afdhalus salatu wassalam, ya. Nah, kalau bicara lagi di dalam surat Al-Isra itu ada juga penyimpangan mereka, ya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Ya. La tattakhidhu min duni wakila. Ini yang diingatkan kepada Bani Israel. Ingatlah, kami telah memberikan kepada Bani Israel itu kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu min duni wakila. Nah ini poinnya. Tauhidnya kepada Allah. Allah memberikan perintah pada mereka sekaligus larangan. Jangan kalian menjadikan selain Allah, selain aku di situ kalimatnya. La tattakhidhu min duni wakila. Jangan kalian jadikan selain aku sebagai wakil. Ya, sebagai zat yang kalian percayakan, zat yang kalian sembah. Ya. Bagaimana menyembahnya? Mereka apa musyrik secara kasat mata, mereka tidak menduakan Allah. Tidak seperti trinitas yang sebaik. Tapi mereka itu melakukan apa? Nah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ya, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta, menjadikan rahib-rahib, menjadikan rabi-rabi mereka itu apa? Arbaban min dunillah. Nah, mereka jadikan pendeta dan rabi-rabi itu sebagai Tuhan-Tuhan yang menandingi Allah. Ya, mereka buat aturan sendiri, lalu mereka benarkan, mereka ikuti. Ya, padahal itu bukan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Masih Isa putra Maryam ini dalam yang dilakukan oleh pengikut Nasrani itu untuk menjadikan Isa putra Maryam itu sebagai Tuhan. Nah, inilah kesesatan mereka, inilah kemusyrikan mereka, inilah kekufuran mereka. Ya, jadi itu sejarahnya Bani Israel, ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanannya Yehuda ini dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam, Yehuda itu adalah pemimpin dari 11 orang saudaranya. Ya, Yehuda ini pemimpin anak-anak atau putra-putra Yakub. Ya, sampai keturunan Yehuda ini memimpin Bani Israel sampai pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, ya, kerajaan atau pemerintahan Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Ini ditulis dalam sejarah. Ya, ditulis dalam sejarah. Ya, yang ditulis dalam sejarah itu setelah Nabi Sulaiman wafat, mangkat. Ya, setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman wafat, ini kekuasaan Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Satu, kerajaan Yehuda. Yehuda ini di mana pusatnya? Di Yerusalem. Nah, ini dikendalikan oleh dua puak Bani Israel. Ya. Sementara satu lagi adalah kerajaan Israel. Ya, tadi kerajaan Yehuda. Ya. Itu Yehuda itu adalah kerajaan di Yerusalem, yaitu puak dari Yehuda dan Benyamin. 10 putra Nabi Yakub yang lain, keturunannya ini, 10-nya ini, itu mendirikan kerajaan Israel. Ya, yang berpusat di mana? Di Samirah. Ya, itu adalah kota Nablus saat ini yang ada di wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis. Itu dikendalikan oleh 10 keturunan dari 10 putra-putra Nabi Yakub alaihissalam selain Yehuda dan Benjamin. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah dua kerajaan ini muncul, ya, selama beberapa tahun, ya, setelah Nabi Nabi Yakub itu kan di dalam sejarah itu mereka ini
tahun 1900 ya. 1900 sebelum Masehi. Ya. 1300 maaf. 1300 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kemudian pada tahun 1900 Masehi mereka kemudian mendirikan kerajaan itu. Ya, mendirikan kerajaan Shaul ya, Tolut itu 1900 sebelum Masehi. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ya, setelah kerajaan Israel ini tumbuh ya di Nablus ya, tahun 721 sebelum Masehi, 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel ini runtuh dan dikalahkan oleh bangsa Asyuria. Ya. Nah, menyusul setelah kerajaan Israel itu runtuh tahun 721, pada tahun 586 sebelum Masehi, menyusul kerajaan Yehuda runtuh ya oleh Nebukadnezar, raja Babilonia. Yang mana kemudian bangsa Bani Israel itu ditawan sebagai budak, dibawa ya sebagai budak, sebagai tawanan Nebukadnezar ke Babilonia. Itu terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, disebut dengan Al-Asrul Babili. Ya, mereka Yahudi ini menjadi tawanannya Babilonia. Ya, ini sejarah singkat, kronologi singkat sejarah Bani Israel ini bisa kita sebutkan. Bagaimana ya kita bisa sebutkan di sini kerajaan Bani Israel itu pada tahun 1900 sebelum Masehi, Yakub masuk Mesir, diboyong oleh Nabi Yusuf. 1300 sebelum Masehi, Bani Israel keluar dari Mesir. Jadi 600 tahun mereka tinggal di Mesir. Mereka beranak pinak dari Nabi Yakub dan putra-putranya migrasi dari Kan'an menuju Mesir. Ya, itu 600 tahun mereka di Mesir. Beranak pinak sampai mengkhawatirkan ya jumlah mereka, kekuatan mereka ini sampai mengkhawatirkan Fir'aunnya Mesir. Ya, itu bisa ada pendapat yang mengatakan itu Ramses III atau siapa namanya Menrepta dan lain sebagainya, ya. Nah, di tahun 1300 sebelum Masehi, ya Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk memimpin perjuangan Bani Israel keluar dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Ya, dari penindasan Fir'aun di Mesir. Ya, itu tahun 1300 Masehi, sebelum Masehi. Ya, sampai kemudian pada tahun 1095, ya ini kan setelah dipimpin oleh Nabi Musa abad 13 sebelum Masehi, ya itu sampai tahun 1095, artinya kurang lebih 200 tahun kemudian, ya sekitar 1095 1100 sebelum Masehi itu Bani Israel ini mendirikan satu kerajaan, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Shaul atau Tolut. Ya, Tolut kita sebut dalam ayat Al-Quran itu kan ada Nabi Samuel ya, di situ disebutkan di surah Al-Baqarah ya, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa fariqam minhum. Ya. Nah, itulah kisah bangkitnya Tolut. Nah, Tolut nanti melawan Jalut atau Goliat. Nah, yang disebutkan juga dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang kisah dalam Al-Quran disebut dengan terang benderang tanpa ada unsur-unsur Israiliyat, murni Al-Quranul Karim menggambarkan, mengisahkan tentang Tolut ini di akhir juz yang kedua. Ya, falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni. Kita lihat ya. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ya, man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jaa
falamma jawazahu walladzina amanu ma qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum bi'idznillah wa qatala Dawudu Jalut. Nah, inilah ayat-ayat mulai dari 249 sampai 251 yang menerangkan tentang bagaimana kemunculan sosok Daud atau David dalam bahasa Israelnya. Ya, dapat mengalahkan Jalut. Ya, maka Daud inilah anak muda yang cerdas, anak muda yang kuat, yang diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu lalu kemudian menggantikan kepemimpinannya Saul atau Talut. Dia lalu kemudian Nabi ini menjadi raja. Subhanallah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca Talut ya, setelah kerajaan Talut itu berdiri, lalu Daud itu memimpin, lalu diteruskan oleh Nabi Sulaiman sekali juga sebagai Raja Sulaiman. Maka pada tahun 975 sebelum Masehi, ya, kerajaan Talut, Daud, dan Sulaiman ini yang tadi mereka sudah rintis, itu lalu pecah menjadi dua kerajaan, yaitu apa? Yehuda dan Israel. Dan 586 sebelum Masehi, Yerusalem hancur, runtuh oleh pasukan dari Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Mereka mengalami Asrul Babili. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. 70 Masehi, maaf, bukan sebelum 70 Masehi. Artinya setelah masa Nabi Isa alaihissalam, setelah lahir, bahkan setelah beliau mau disalib dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca penyerangan dan penghancuran yang dilakukan dua kali pertama oleh Raja Nebukadnezar tahun 586 Masehi dan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi, maka Bani Israel yang ada di wilayah Baitul Maqdis dan sekitarnya negeri Syam itu, mereka kemudian bermigrasi ke Jazirah Arabia. Jadi mereka belum bermutasi, belum bermigrasi kemana-mana. Belum ke Eropa, belum ke Afrika, belum ke mana? Ke Yaman atau wilayah Arab sebelah mana gitu ya. Itu belum. Ya, itu mereka berkonsentrasi di wilayah Jazirah Arabia. Karena apa? Karena itu wilayah mereka ini itu belum dikuasai atau tidak dilirik oleh kekuatan dua imperium besar dunia pada saat itu, yaitu Imperium Romawi Timur ya, yang beragama Nasrani, dan Majusi yang itu kerajaan Persia yang beragama Majusi. Nah, ini. Jadi ada tiga kekuatan. Ya. Ada kekuatan Kristen, sudah punya kerajaan besar, Romawi Timur. Ya, ada agama Majusi, ya, itu punya kerajaan besar Persia. Nah, ada kekuatan Yahudi yang saat itu mereka tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kekaisaran. Ya, mereka ini terlunta-lunta. Itu yang disebut dengan sampai bermigrasi, bercucu, beranak pinak di mana? Setelah sebelumnya di Mesir dulu, zaman Nabi Yakub sampai zaman Nabi Musa. Ya. Kemudian mereka setelah hancur kota Ursalim oleh Kaisar Titus tahun 70 Masehi, mereka hijrah kemana? Ke Jazirah Arabia. Selama kurang lebih 6 abad, ya, mereka tinggal di sana, beranak pinak di kantong-kantong wilayah sekitar Madinah atau Yathrib. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan sosok nabi akhir zaman, ya, yang tadinya mereka harap-harap, ini orang Yahudi berharap-harap ini nabi terakhir ini nanti adalah Mesias yang akan menyelamatkan Yahudi dari keterpurukan mereka, ya. Itu mereka yakini lahir dari kalangan Bani Israel. Ternyata meleset. Allah rubah, Allah belokkan. Ya, garis kenabian setelah Nabi Isa sudah tidak ada lagi nabi dari Bani Israel karena mereka membunuhi para nabi, mereka memasukkan kitab-kitab suci, mereka banyak melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini, maka amanah dari Allah itu dicabut oleh Allah, dibelokkan
kepada saudara bangsa lain ibu, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itulah bangsa Quraisy yang disitulah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, dan Makkah dengan Masjidil Haramnya adalah sebagai rumah pertama yang dibangun oleh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah skenarionya. Allah punya skenario, Allah punya rencana. Kenapa? Ya, itu juga pertanyaan. Kenapa umat akhir zaman ini ketemunya dengan Bani Israel? Ya, itulah skenario Allah. Ya, supaya umat Islam ini sebagai umat terakhir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Ya, itu disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 100 berapa? 110 ya. Subhanallah. Itu kaitannya kuntum khaira ummah itu, umat Islam adalah umat terbaik. Itu syaratnya adalah harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tidak boleh mengikuti kebiasaan dan karakter-karakter buruknya Bani Israel. Maka disebutkan walau amana ahlul kitab lakana khair, seandainya ahli kitab itu mau beriman kepada risalah Islam yang dibawa Muhammad SAW, kana khairal lahum, itu lebih baik. Minhumul mu'minun, ada di antara mereka yang beriman seperti sahabat-sahabat Nabi ya, dari kalangan Bani Israel, bukan Yahudi. Itu Abdullah bin Salam, ada Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain sebagainya. Nah, ada di antara mereka yang tapi kebanyakan mereka wa aktsaruhumul fasiqun. Nih, bahasa Al-Qur'an ini coba lihat. Aktsaruhum al-fasiqun. Kebanyakan mereka tidak mau beriman, malah fasik. Dan kefasikan itu awal mula dari kekafiran dan kemurtadan mereka. La yadurrukum illa adha. Nah, sampai di sini. Duribat alaikumudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Mereka dimurka oleh Allah. Ya. Dimanapun mereka tinggal dalam keadaan terhina. Maka mereka terusir, berdiaspora, ya, terpencar-pencar kemana. Dan mereka menjadi golongan yang dijauhi oleh masyarakat setempat. Ya. Karena mereka dimurka oleh Allah, ya, diuji, dihina, mengalami kehinaan, mengalami kemiskinan. Nah, kemudian apa? Disebabkan apa? Mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ayat 112 surat Al-Imran. Karena mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ya. Mereka itu selalu membunuhi para nabi tanpa hak yang diutus di tengah-tengah mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah perbuatan maksiat mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Laisu sawa. Tapi hebatnya Al-Qur'an. Laisu sawa. Mereka semua tidak sama. Ada yang istiqomah, yang membaca ayat-ayat Allah, ya, mereka menemukan kebenaran, akhirnya masuk Islam. Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Subhanallah. Nah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejarah Bani Israel, ya. Jadi sejarah Bani Israel ini dalam Al-Qur'an luar biasa diungkap. Ya. Dan ternyata sifat umat terbaik untuk umat Rasulullah, umat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah antitesa atau lawan atau kebalikan dari sifat-sifat Bani Israel. Subhanallah. Maka itu kita harus belajar, ya. Kita harus memantaskan diri kita sebagai hamba Allah. Kita harus memantaskan diri kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ayo, kita pantaskan diri kita jadi umat yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Umat yang senantiasa istiqomah, yang tidak murtad dari ajaran agama Allah. Ya, sebab kalau murtad, keluar dari agama Allah, keluar dari garis risalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64, ayat 54? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka ketahuilah Allah akan mendatangkan kaum baru
yang akan menggantikan kalian. Yang kaum itu dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Ya, mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Subhanallah. Nah, itulah karakter umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ya, itu ya. Maka nanti kita akan lihat dari pertemuan-pertemuan kita berikutnya ini bagaimana. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam, mendakwahi mereka. Bagaimana respon mereka, bagaimana konspirasi mereka untuk menghancurkan agama Islam ini. Karena kedengkian mereka, karena kesombongan mereka. Ya, bagaimana lalu kemudian Allah dalam Al-Quran memberikan tenggat waktu bagi mereka untuk bertobat. Ya, tenggat waktu mereka untuk bertobat dengan cara bagaimana? Menyebutkan nikmat-nikmat kepada mereka. Nenek moyang mereka, Bani Israel, nenek moyang mereka, Yakub, nenek moyang mereka, Yusuf, nenek moyang mereka, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa. Itu kan masih darah mereka. Diingatkan mereka tentang keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang Allah telah berikan kepada Bani Israel ini. Untuk apa? Supaya mereka sadar, mereka kembali ke jalan Allah. Mereka bertaubat kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dakwahnya Rasulullah. Dengan beriman kepada Rasulullah. Dengan meninggalkan, mencampakkan sifat-sifat buruk mereka. Ya, mereka akan menjadi hamba-hamba yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Subhanallah. Ya, itu ayat 133 surah Al-Baqarah mengajarkan kepada kita agar kita tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, ya, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf, dan seterusnya sampai akhir zaman. Keselamatan Yahudi hanya dengan mengikuti ajaran Islam. Maka itu Islam adalah hope, satu-satunya harapan untuk keselamatan dunia yang bermartabat. Islam adalah satu-satunya jangkar penyelamat peradaban manusia ini, ya, agar keadaban dan peradaban manusia tidak hancur dengan perang, dengan konflik yang berkepanjangan. Jangan menang-menangan, jangan suka menyerobot tanah orang, jangan mengusir warga asli yang tinggal di negeri itu. Jangan kalian bunuhi, jangan kalian teror, jangan kalian paksa, kalian siksa. Bukan hanya itu, kepada bangsa-bangsa di dunia, kalian berusaha untuk menundukkan dan menaklukkannya dengan menebarkan berbagai macam subuhat tentang agama, tentang budaya, tentang sosial, ekonomi, politik, sehingga kehidupan dunia ini, kehidupan manusia ini, ya, mengalami kerusakan dan kehancuran total. Nah, inilah risalah Islam sebagai risalah alternatif, risalah yang akan menyelamatkan peradaban dunia dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Kita harus kembali, ya, untuk berkomitmen kepada agama Islam ini untuk menyelamatkan peradaban dunia yang dirusak oleh bangsa Israel. Dari sini, dari serial ini, insya Allah kita akan sampaikan bagaimana Al-Quran membimbing dan menggambarkan sedemikian detil kita membangun peradaban khairu ummah, peradaban yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan terus program ini, tadabbur tentang sejarah, ya, kemunculan sampai kehancuran Bani Israel dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.